Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi. Ya Rabb, jadikan ya Allah kesehatan kami, membuat kami semakin taat kepada Engkau. Ya Rabb, berikan keberkahan dan umur kami dalam kebaikan, limpahkan rezeki yang banyak, namun jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kami. Pemirsa, Jejak Islam di hari ini ada di kota Banda Aceh, tempat begitu bersejarahnya tentang Kesultanan Kerajaan Aceh. Dan bahkan ada seorang ulama dan juga dikenal dengan nama Paduka Sultan Alauddin Mansur Shah, seorang ulama, seorang kerajaan yang mampu mempersatukan Islam di Asia Tenggara. Seperti apa jejak perjalanan kerajaan yang dikenal, yang dipimpin oleh seorang Paduka Sultan Alauddin Mansur Shah? Mari pemirsa, kita ikuti jejak perjalanan jejak Islam di hari ini. Komplek Makam Kandang Me ini merupakan pemakaman Sultan-Sultan Aceh Darussalam dan keluarganya. Sultan Mansur Shah, juga dikenal Alauddin Ibrahim Mansur Shah. Beliau wafat pada tahun 1870. Adalah penguasa ke-30 Kesultanan Aceh. Ia merupakan salah satu sultan dari dinasti Bugis. Awalnya ia bernama Tuanku Ibrahim, putra dari Sultan Alauddin Jauhar Al-Alam pada tahun 1795 sampai 1823. Saudaranya Alauddin Muhammad Daud Shah memimpin kesultanan pada tahun 1823 sampai 1838. Sementara pada saat yang sama, Tuanku Ibrahim menjabat sebagai raja muda dan merupakan salah satu pembantu utama sultan yang relatif lemah. Ketika Sultan Muhammad Daud Shah I meninggal pada tahun 1838, kedudukannya diganti oleh Sultan Sulaiman Ali Iskandar Shah yang masih kecil. Dengan kedudukannya, keponakan yang lemah muda Tuanku Ibrahim segera mengambil kekuasaan sultan secara de facto. Dengan demikian ia kini dipanggil sebagai Alauddin Ibrahim Mansur Shah. Alauddin Ibrahim Mansur Shah dianggap sebagai sultan paling rajin dan gigih yang memerintah Aceh pada masa-masa penting di abad ke-17. Para panglima Uleh Balang selama ini relatif bertindak bebas di daerah bawahan sultan. Para raja kecil berkuasa secara otonom di daerah-daerah utama penghasil lada sepanjang pantai barat. Pada tahun 1850, Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Shah yang telah dewasa menuntut hak prerogatif sultan kepadanya. Namun Alauddin Ibrahim Mansur Shah enggan menyerahkan kekuasaannya. Penolakan itu mengakibatkan pecah konflik sipil yang parah di Aceh. Para panglima dan Uleh Balang terlibat penuh dalam fraksi-fraksi yang berselisih. Tetapi dengan kecerdikannya, Alauddin Ibrahim Mansur Shah mampu mempertahankan ibu kota. Ia adalah satu di antara tokoh-tokoh penting dunia abad ke-19. Gagasan dan peran politiknya memperlihatkan sebuah tekad kuat dalam upaya perubahan nasib negeri-negeri Islam di Asia Tenggara yang telah lama berada dalam penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Sebagai pemimpin sebuah bangsa yang masih memegang kedaulatan penuh atas dirinya, ia menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap saudara-saudara seima dan sekawasan. Ia mengambil langkah untuk memperbaharui hubungan Aceh dengan Istanbul, ibu kota Khalifah Utsmaniyah, seraya mengangkat kenangan-kenangan lama dari abad ke-10 Hijriah ke-16 Masehi tentang hubungan Aceh-Istanbul. Ia juga mengakui ketundukan serta kesetiaannya kepada pemegang khilafah. Di sisi yang lain, dan atas kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab itu pula,
Ia menyuruhkan persatuan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Ia sangat yakin hanya dengan cara itu, negeri-negeri di Asia Tenggara dapat melepaskan diri mereka dari perbudakan dan penjajahan. Pemirsa, salah satu bukti otentik dari sebuah perjuangan bagaimana menjadikan Aceh menjadi suatu hal yang sangat dinantikan sejarahnya, dan bahkan dari Aceh lah sejarah Islam dimulai ke Nusantara dan bahkan di berbagai negara. Salah satunya ada seorang ulama, seorang sultan yang dikenal dengan nama Alauddin Mansur Shah. Dan ini menjadi bukti bahwasanya di Aceh adalah banyaknya para ulama dan kerajaan. Di samping saya ada Mizwar, beliau salah satu ketua MAPESA, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Assalamualaikum Bang Mizwar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang Mizwar, ini kan makamnya Alauddin Mansur Shah. Ya. Seperti apa sejarah dari seorang sultan dan bahkan juga seorang ulama? Seperti kita ketahui bahwasanya Sri Paduka Sultan Alauddin Mansur Shah ini putra daripada Sultan Jauhar Alam Shah. Ia telah merintah dalam periode abad ke-19 dalam tahun 1800-an hingga wafatnya 1869 Masehi sesuai inskripsi yang terpahat pada nisannya. Jadi jejak langkah ataupun kontribusi beliau dalam masa pemerintahan Kesultanan Aceh itu banyak terekam dalam berbagai peninggalan sejarahnya. Beberapa di antaranya itu adalah manuskrip yang saat ini tersimpan di Turki Utsmani, yaitu di Museum Topkapi di Istanbul. Di antaranya itu ada beberapa surat itu tentang pengaduan beliau kepada khalifah sekaligus memperbaharui hubungan Aceh dengan Turki. Nah, adapun isi-isi surat tersebut, sebagaimana beliau sebutkan dalam surat pada tahun 1850 yang dikirim ke Khalifah Abdul Majid Khan, itu tentang pengaduan bagaimana perlakuan penjajah Belanda memperlakukan kaum muslimin di berbagai kawasan kepulauan ini dengan tindak semena-mena ataupun terjadi perbudakan di sana. Nah, dari sanalah ia muncul sebuah gagasan besar ingin mempersatukan umat kaum muslimin yang sudah sekian lama dalam penjajahan Belanda untuk diselamatkan daripada penjajahan itu sendiri. Jadi dalam surat itu disebutkan bahwasanya beliau ingin meminta izin kepada Turki Utsmani dengan beberapa kapal perang dan restunya untuk menyerang langsung ke jantung ibu kota Betawi itu sendiri, yaitu di mana pusat keberadaan kolonialisme Belanda itu bercokol. Jadi dengan gagasan itu mungkin nantinya Belanda akan pergi untuk selama-lamanya dari Aceh, apapun dari tanah Nusantara ini, kepulauan ini, dan kaum muslimin bisa kembali dipersatukan. Walaupun cita-cita itu tidak pernah terlaksana, mungkin karena berbagai faktor, karena tentu saja surat yang dikirimkan ini salah satunya disebutkan juga melalui orang Amerika, salah satu suratnya dikirim. Tentunya akan ada bocoran di Turki sendiri di sana, dan hingga surat 1850 itu dikirim. Di situ isinya tentang
bahwasanya ada 4 surat diantaranya di tahun 1839, 1841, 1848 itu nggak pernah ada balasan kepada Aceh gitu. Jadi melalui surat terakhir itu juga diselipkan satu peta politis itu menyebutkan tentang wilayah-wilayah yang masih setia di bawah Aceh. Jadi artinya dalam masa itu Belanda belum sepenuhnya menduduki wilayah kepulauan ini, hanya beberapa lokasi saja. Nah, begitu. Baik. Kalau dari segi kemajuan dari kepemimpinan dari sosok Sultan Paduka Sultan Alauddin Mansur Shah ini yang paling dikenal di masyarakat untuk bisa kita pakai karakternya apa, Bang Mizwar? Kalau sisi kemajuannya itu jelas salah satunya ya perkembangan kebudayaannya pada masa itu, karena dari abad ke-17, 18 itu berdasarkan peninggalan yang kita temui itu kecuali daripada manuskrip itu yaitu batu nisan, karena jumlahnya ini jutaan di Aceh, sudah sangat minim kaligrafinya. Nah, di masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah beliau telah memajukan kembali ilmu pengetahuan dan kebudayaannya. Salah satunya hasil karya yang luar biasa ini. Jadi telah melahirkan model batu nisan dan kaligrafi yang sangat khas pada masa beliau. Ini salah satunya pada nisan kubur beliau dan 2 nisan kubur anak-anak beliau. Baik, berarti bagaimana berkembangnya kembali ilmu pengetahuan dan juga ada syair-syair dari berbagai para ulama-ulama. Tentunya kekuatan militer pada saat itu juga sudah mulai diperkuat lagi. Itu terbukti pada masa anak beliau itu menjadi panglima perang, yaitu Tuanku Raja Hussein. Dia bersama 200 kapal itu turut menyerang Belanda ke Sumatera Timur. Jadi dari sisi apakah ekonomi dan militer sudah mulai diperkuat lagi. Dan itu lewat jalur laut semuanya? Laut. Baik, berarti perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, militer yang sangat kuat. Dari sisi keagamaannya seperti apa? Kalau dari sisi keagamannya itu jelas Aceh masih berada pada masa kegemilangannya juga. Karena kita juga banyak menemukan karya-karya tulisan daripada ulama-ulama Aceh yang bermukim di Mekah. Itu Khadi Malikul Adil itu dia ketika ingin menanyakan ataupun ada sebuah pertanyaan dari Aceh, beliau bisa leluasa ke Mekah itu menanyakan langsung ke mufti-mufti daripada 4 mazhab yang ada di Mekah itu. Jadi dari situ bagaimana hubungan ulama Mekah dengan Aceh dan murid-murid itu masih berlangsung sehingga saat itu juga diperkuat oleh berbagai literatur ataupun manuskrip yang ditemukan ataupun yang ditulis pada zaman Sultan Mansur ini. Masya Allah. Pemirsa, setiap raja juga adalah seorang ulama. Bahkan mereka punya staf ahli khusus yang membidangi masalah agama ini dan penasihatnya adalah para ulama. Berarti semakin kita mempraktekkan nilai-nilai fundamental dalam keagamaan, maka muncullah keberkahan dan Allah hadirkan semuanya kebaikan-kebaikan dalam negeri ini insya Allah. Semakin cinta ulama, semakin cinta masjid, maka semakinlah berkah negeri kita. Museum Aceh adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan saat singgah di kota Banda Aceh. Museum ini menyimpan berbagai pernak-pernik peninggalan sejarah masyarakat Aceh sejak era prasejarah.
Di sini dapat menemukan berbagai jenis perkakas, peralatan pertanian, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, dan pakaian tradisional. Proses alih media digital di Museum Aceh yang didirikan pada tahun 1915 dan mengkoleksi sekitar 1.600 naskah kuno beraksara Arab dan Jawi tersebut untuk mempermudah diakses dan juga menjaga keaslian naskah. Aspek digitalisasi manuskrip merupakan prosedur pengubahan manuskrip dari bentuk aslinya ke dalam bentuk digital atau mentranskripsikan ulang dengan melakukan penindaian foto dengan kamera digital. Digitalisasi manuskrip sangat perlu dilakukan agar isi kandungan dari manuskrip tersebut tetap terlindungi jika sewaktu-waktu fisik manuskrip sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Seperti dulu dengan tulisan tangan ya? Tulisan tangan dan kertasnya berbahan kertas Eropa. Kertas Eropa itu memang dulu kita impor, memang sengaja diimpor untuk penulisan manuskrip. Dan kualitas dari kertas Eropa ini kalau kita bilang sangat bagus sehingga bertahan ratusan tahun. Alternatif yang tepat yang bisa menjadi solusi atau penanggulangan dalam menangani manuskrip, salah satunya yaitu perlindungan dengan cara mikrofon atau penggunaan teknologi komputer modern yang disebut dengan digitalisasi manuskrip. Kerajaan Aceh yang berdiri di abad ke-16 atau di 1514 masa Ali Muga Esa, kemudian dilanjutkan oleh anak-anak keturunan beliau, itu sangat terkenal di mancanegara karena komoditas perdagangan dan kekuatan angkatan lautnya. Kita tahu bahwa Sultan Al-Kahar itu bagaimana beliau menaklukkan Sumatera Utara, terutama Sumatera Utara bagian timur dan bagian barat, itu mampu untuk meletakkan dasar bagi kekuatan sebuah negara yang baru saja berdiri. Dan dilanjutkan oleh pada masa misalnya Sultan Alaeddin Riyasah Saidil Mukamil yang merupakan nenek dari Sultan Iskandar Muda, menjadi peletak dasar juga dan mampu menaklukkan daerah-daerah lain yang ada di Aceh sendiri, pedalaman Aceh maupun daerah-daerah di Sumatera pada bagian utara. Kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda, kemampuan itu bertambah dan menjadi sangat gemilang, menjadi masa kejayaan Kerajaan Aceh, baik di dalam maupun di dunia luar. Dengan komoditas rempah-rempahnya yang kita tahu bahwa lada Aceh diminati baik di sekitar Asia sampai ke mancanegara. Negara-negara Eropa datang untuk mencari lada di Aceh dan Sumatera. Dan Sultan Iskandar Muda menguasai hampir seluruh Sumatera sampai ke Bengkulu, atau dulu disebut Bengkulen dan Batu Sawar di Sumatera bagian timur. Sehingga kehebatan itu berlangsung terus sekian abad. Untuk masyarakat dan untuk kita semua yang orang Aceh ataupun yang tinggal di Aceh, bahwa sejarah ini jangan hanya muncul dalam buku, dalam
percakapan di kedai-kedai kopi, tapi ini harus dimunculkan dalam tindakan selanjutnya. Kita melestarikan sejarah tidak hanya dengan membaca atau membicarakannya dari mulut ke mulut, tapi munculkan dalam tindakan terhadap menjaga batu-batu nisan, menjaga peninggalan-peninggalan sejarah Aceh. Sehingga ketika ditanya mana buktinya kehebatan Aceh, kita bisa tunjukkan. Bisa tunjukkan masjid raya, bisa kita tunjukkan makam-makam, tunjukkan benteng-benteng yang menjadi peninggalan Kesultanan Aceh, kegemilangan Aceh pada masa itu. Pemirsa, dengan sujud kebahagiaan dihadirkan, dengan sujud dosa-dosa digugurkan, dengan sujud keinginan harapan menjadi kenyataan. Perjalanan jejak Islam melihat bagaimana perjuangan dari Paduka Sultan Alauddin Mansur Shah atau dengan nama Tuanku Ibrahim menjadikan pribadi kita untuk terus mencintai para ulama dan menjadikan agama, akidah menjadi fundamental dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin bahagia, semakin mulia. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.